Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai keutamaan umat Nabi Muhammad SAW dibandingkan umat terdahulu. Adapun umat terdahulu, apabila mereka telah melakukan dosa, iftidahu ashabil ma'asi minhum, maka akan tersiar si pelaku maksiat tersebut di hadapan semua orang. Artinya beritanya itu tersebar. Faqad kanu Banu Israel, bahwasanya Bani Israel, idza aznaba, apabila salah seorang atau di antara mereka haduhu zanban, melakukan suatu perbuatan dosa, au fi'lil maksiatin, atau melakukan perbuatan maksiat, fa innahu idza asbaha, maka mereka akan mendapati di pagi hari yajidu maktuban, yaitu sesuatu yang tertulis ala babi darihi, yaitu di depan atau di pintu rumahnya. Kalau ala itu di atas ya, artinya di depan pintu rumahnya, itu di pintu rumahnya aja ya. Fulan fi'li kaza wa kaza. Fulan artinya si pelaku maksiat ini telah melakukan perbuatan dosa ini dan dosa ini. Wa kafaratuha kaza wa kaza, dan kafaratnya, tebusan daripada sebagai tanda maaf dia atau sebagai ampunan dia kepada Allah atas perbuatan dosanya, yaitu kafaratnya ini dan ini. Wa yara dzalika al-khas wan 'am, dan yang melihat tulisan tersebut di bagian atas pintunya itu, yaitu orang yang khusus maupun orang yang umum. Artinya semua orang itu dapat melihat perbuatan dosanya orang tersebut pada pintu rumah orang tersebut. Amma umatan Muhammadiyah, adapun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha tafaddala 'alaiha, sesungguhnya Allah mengutamakan mereka, memberikan anugerah mereka bisatri, yaitu menutup aib mereka, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim. Adapun di sini saya mau membacakan kitab Tanbihul Muqtarin karangan Imam Asy-Sya'rani. Beliau di sini mengutip Wakana Hatim An-Asam rahimahullahu taala, bahwasanya Hatim An-Asam beliau berkata, idza asaita rabbaka, apabila kamu melakukan dosa atau bermaksiat, fabadara bitaubati, maka bersegeralah kamu untuk melakukan taubat, wan nadmi, dan kamu menyesali atas perbuatan dosa yang telah kamu lakukan, wala ta'tazara, dan janganlah kamu mensiarkan, linnasi, yaitu memberitakan mengenai dosamu di hadapan manusia, fa'tazaraka ilaihim, karena mensiarkanmu itu atau memberitakan dosamu itu kepada orang lain, azama min maksiatika, itu lebih besar daripada dosa yang kamu lakukan. Artinya ketika kamu mencuri duit gopek, itu dosanya itu masih belum sebanding dengan dosa ketika kamu menyiarkan atau kamu memberitahu kepada orang bahwasanya kamu telah mencuri duit gopek. Ya. Ini adalah keutamaan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ditutup aibnya. Oleh sebab itu, ketika kita ditutup oleh Allah aib kita, maka jangan kita sebar-sebarkan atau kita berita-beritakan. Karena ketika Anda menyebarkan dosa Anda, maka itu dosanya lebih besar daripada perbuatan dosa yang Anda lakukan itu sendiri. Kemudian umat terdahulu ada mu'akalatil haidi, yaitu enggan makan bersama dengan orang yang haid, wanita yang haid. Wadzalika anal yahuda kana idza hadat, yaitu bahwasanya orang Yahudi apabila wanita dari kalangan mereka almar'atu fihim lam yu'akiluha, apabila haid wanita dari kalangan mereka, maka para suami atau para laki-laki dari kalangan Yahudi, mereka enggan makan bersama dengan wanita-wanita tersebut. Walam yukhadituha, dan mereka tidak mau
berbaur bersama mereka. Walam yusakinuha fi baiti wahidin, dan mereka tidak mau tinggal bareng satu rumah. Bal yasrukuha fi baiti, bahkan mereka para suami-suami dari kalangan Yahudi atau laki-laki dari kalangan Yahudi, bahkan mereka yasrukuha, meninggalkan fil baiti munfaridatan, meninggalkan wanita tersebut, wanita yang haid tersebut di rumah sendirian, ya. Kama sabata fil hadis sahih, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis sahih allazi rawahu Muslim wa Ahmad, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Amma hazil umat, adapun umat Nabi Muhammad, faqad ubiha laha, sungguh telah diperbolehkan laha bagi umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad, fi diniha, di dalam agama Islam, di dalam agama yang dibawa oleh Rasulullah, muasyaratul haidi, yaitu muasyaratun haidi, yaitu bergaul atau berbaur dengan orang yang haid, wanita yang sedang haid, fil ma'kuli wal masyarabi, baik ketika makan maupun ketika minum, wal mudajaati, baik ketika tidur bareng, ini bagi yang suami istri ya. Wa naha anin nikah, namun yang dilarang adalah berhubungan badan. Wal istimta, dan bercumbu, bima baina surrati wa rukbati, dari bagian pusar sampai bagian lutut. Ihtiyatan, ini dalam rangka kehati-hatian. Sebagaimana hadis Nabi, isna'u kulla syai'in illa nikah, lakukanlah segala sesuatu bagimu wahai para suami, illa nikah, kepada istrimu, kecuali berhubungan badan. Ya, jadi umat terdahulu ya, seperti orang-orang Yahudi, mereka apabila wanita di antara mereka haid, maka wanita-wanita tersebut diisolasi. Ya, kalau kita kan diisolasi karena corona, kalau mereka diisolasi karena haid. Jadi isolasi itu udah ada dari dulu ya. Ya, inilah keutamaan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibandingkan umat terdahulu. Kalau umat terdahulu seperti cerita Nabi Musa kepada umatnya, kalau mereka itu melakukan dosa, qatdun nafsi bitaubah, yaitu membunuh diri. Cara taubatnya itu, cara taubat itu bunuh diri berdasarkan surat Al-Baqarah, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Ya, ini ayatnya dasarnya ya. Nah, dan juga ada sebagian daripada taubat atau yaitu yakunu biqat'i, yaitu umat terdahulu itu kalau mereka melakukan perbuatan dosa, maka mereka memotong a'dha'il khati'ati, yaitu anggota tubuh yang melakukan dosa tersebut, kalisan fil kazab, seperti lisan yang berbohong. Artinya ketika seseorang itu, umat terdahulu ketika mereka berbohong, maka cara taubatnya itu dengan cara memotong lisannya atau lidahnya. Wazakar fi zina, dan memotong kemaluan bagi pelaku zina. Ya. Itu umat terdahulu. Adapun umatnya Nabi Muhammad SAW berbeda. Ya. Mereka cukup beristighfar, menyesal, tidak kembali lagi pada perbuatan itu, dosa tersebut, dan bertekad untuk tidak kembali ya. Itu dosa antara dirinya dengan Allah. Adapun dosa antara dirinya dengan manusia, sesama manusia, maka kalau dia mengambil sesuatu dari orang lain, maka harus dikembalikan. Kalau nggak dikembalikan, dosanya masih belum diterima. Atau dia itu menggibahi orang, maka dia itu cara taubatnya itu meminta maaf kepada orang tersebut, kemudian memuji orang tersebut di hadapan orang lain, atau mendoakan atau membacakan istighfar kepada orang tersebut seperti doa Rabbi firli walahu, ya Allah ampunkanlah aku dan ampunkanlah lahu, orang yang telah aku gibahi, yaitu maksudnya si fulan. Tentu kita tahu ya yang digibahin itu siapa. Ya, inilah keutamaan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat terdahulu kalau terkena najis, qatul mawadi najasati, ya,
memotong bagian yang terkena najis atau tempat yang terkena najis tersebut. Fa idza asabat najasatu sawba ahaduhum, apabila telah terkena najis mereka, salah seorang di antara mereka, umat terdahulu, pada bagian pakaiannya, fa innahu alaihi, maka bagi mereka itu ayaqtahu, yaitu memotong bagian yang terkena najis, liyutahhirahu, untuk mensucikan bagian yang terkena najis tersebut. Wala yakfi, maka tidak cukup, ghusluhu kama akhrajal Bukhari fi sahih, maka tidak cukup hanya dibasuh saja. Kalau umatnya Nabi Muhammad kan dibasuh saja itu udah suci. Apa yang terkena najis, misalnya pakaian, cukup dibasuh, maka itu suci. Suci kembali. Adapun umat terdahulu nggak cukup, harus dipotong bagian yang najisnya tersebut. Nah, ini ribet ya, Kak. Kalau kita jadi ntar beli baju mulu ya. Apalagi yang kita beli baju asli Gucci mereknya. Wah, repot. Kita beli bajunya harganya 15 juta. Ya inilah keuntungan umat Nabi Muhammad atau keutamaan umat Nabi Muhammad. Nah, kalau kita umat sekarang repot beli baju mulu, beli pakaian mulu ya. Ini adalah keringanan untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ya sekian. Ini saya kutip di dalam kitab Khasais Umat Muhammadiyah, kekhususan umat Nabi Muhammad, karya daripada Asy-Syaidi An-Habib Sayyid Alwi Al-Maliki Makkah. Ya, beliau adalah guru daripada ulama-ulama Indonesia. Ya sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.